Halo Sobat Mime, ada judul baru yang ingin gua bahas. Komik ini keren cuy, udah gua bahas sampai part ke-18. 18, bukan part tapi chapter. Wah, overall ini oke banget cuy. Dan ini juga manhwa, jadi harusnya ini aman untuk channel gua. Jadi ya, gue juga nggak tahu udah ada yang bahas apa belum. Tapi menurut gue ini cukup keren sih. Untuk bahasa Inggrisnya udah ada yang bahas, tapi untuk bahasa Indonesia gue rasa belum. Tapi yaudahlah, langsung aja yuk kita mulai. Tapi ya bantu like-nya dulu lah. Minimal ya 500 like lah sebelum kita mulai. Oke, 500 like langsung part 2. Oke, langsung aja kita gaskan. Komik ini bertemakan tentang monster, apokalips, dan juga demografis. Dan MC kita adalah seorang pria yang bernama Jian Qi, yang saat ini dia sedang menjalankan sebuah ujian apokalips bertahan dari sosok monster level 2 yang akan menghabisi para umat manusia. Dan tugas mereka hanyalah bertahan dari monster yang ada dan berharap agar monster itu tidak muncul dan melahap para peserta ujian ini. Bam! Jadi ini adalah Devil Star. Jadi ini adalah ujiannya. Dan ini terlalu menyulitkan. Ujian dari seorang pria yang bernama Jian Qi yang merupakan MC kita. Mereka mengatakan kalau kami hanya harus bertahan selama 5 menit sebelum kami membangkitkan kekuatan perubahan. Tapi bagi manusia normal bertahan 1 menit aja di dalam kondisi yang seperti ini bisa dikatakan mustahil. Apalagi harus 5 menit. Ini terlalu gila. Ujian dari Jian Qi. Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini hingga muncul para monster? Ya, karena memang 50 tahun lalu sebuah planet besar yang disebut sebagai Devil Star tiba-tiba saja muncul. Planet besar yang telah mempengaruhi orbit bumi yang membuat bumi menjadi tidak stabil. Tidak itu saja, bahkan kemunculan planet asing itu juga telah memicu tanaman dan juga hewan yang ada di bumi mulai bermutasi dan berubah menjadi sosok monster yang dikenal sebagai Beast Giantess yang dapat menghancurkan segalanya. Dan yang menjadi sebuah permasalahan besar, ya teknologi yang ada saat ini ternyata tidak begitu berguna untuk dapat menghentikan kekacauan ini. Karena senjata-senjata modern saat ini ternyata tidak dapat menghentikan para monster-monster itu. Dan kemunculan para monster-monster itu juga telah mendorong umat manusia ke dalam jurang kepunahan. Namun di masa periode keputusasaan ini juga manusia menemukan sebuah cecah harapan ketika muncullah sebuah portal-portal aneh yang muncul di berbagai belahan bumi yang membuat umat manusia mereka mulai mengirimkan tim investigasi untuk dapat menyelidiki tentang apa yang ada di balik portal aneh itu. Dan begitu umat manusia mulai memasuki portal besar, mereka akan ditransfer ke sebuah planet yang disebut sebagai Devil Star. Dan uniknya, penampilan isi dari Devil Star terlihat seperti dunia dongeng. Dan umat manusia ketika mereka ada di planet itu, mereka mulai perlahan dapat membangkitkan berbagai profesi aneh yang akan memberikan mereka kemampuan dan juga sebuah keahlian untuk dapat bertahan di dalam dunia baru ini. Dan ketika mereka telah mencapai level tertentu, mereka akan dapat membawa kekuatan itu kembali ke bumi dan menggunakannya untuk dapat bertarung melawan para monster yang ada di bumi yang pada akhirnya dapat membuat umat manusia dapat bertahan di dalam situasi yang pelik ini. Dan untuk mereka, orang-orang yang ingin bertahan di dalam kondisi yang seperti ini, maka mereka harus mencoba mendapatkan kesempatan kekuatan dari Devil Star. Dan orang-orang yang memutuskan untuk pergi ke Devil Star disebut sebagai Path Riders. Atau ya gue sebut aja sebagai Hunter lah biar nggak repot ya cuy. Dan aku harus bertahan di tempat ini agar aku bisa mendapatkan kekuatan itu. Namun sayangnya saat ini aku tidak memiliki tempat lagi untuk bersembunyi. Namun aku telah menghabiskan semua uang yang dimiliki oleh keluargaku dan untuk membiarkanku mengikuti ujian ini. Dan aku tidak ingin menghabiskan itu semua hanya untuk mati. Karena adikku dan juga kakakku, mereka telah berusaha keras untuk menabung uang agar aku bisa mengikuti ujian ini. Bahkan adikku dia harus bekerja dengan berbagai macam masalah hanya agar aku bisa menabung uang untuk mengikuti ujian ini. Bahkan kakakku dalam kondisi ginjal yang rusak, dia tetap harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dan kami juga kekurangan waktu karena dalam 2 bulan lagi kakakku dia harus segera operasi. Dan saat ini aku cuma akan menyanyiakan semua uang yang mereka miliki
Maka dari itulah aku harus bertahan. Pikir dari Jianqi yang saat ini dirinya harus menghindari serangan dari sebuah tongkat yang dilemparkan oleh monster aneh itu yang menyambar sisi bahu sebelah kanannya yang saat ini dirinya melompat untuk menghindari serangan itu. Dan itu juga membuat dirinya harus terjatuh dari atas bukit. Namun beruntung saat ini tepat 5 menit telah berlalu yang membuat Kei dia pun dapat membangkitkan sistem kekuatan job yang seharusnya dapat ia peroleh. Dan job yang dibangkitkan oleh Kei adalah Gambler. Jatuh dong. Buset. Kei dia pun jatuh dari atas tebing. Namun di sini Kei ternyata dia tidak terluka. Tidak terluka sedikit pun setelah dia jatuh dari atas tebing. Hei, aku tidak terluka setelah terjatuh dari tebing itu. Bahkan luka yang aku terima juga telah menghilang. Apa yang terjadi? Pikir dari Kei. Namun tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya biru yang menyilaukan. Dan dari balik cahaya itulah muncul sosok wanita yang membuat Kei dia mengira kalau sosok itu yang ada di hadapannya ini adalah sebuah AI. Karena sosok biru itu dia menjelaskan kalau saat ini Kei dia pun mendapatkan sebuah job yang bernama Gambler, yang akan membuat dirinya mendapatkan efek double, baik itu reward ataupun hukuman. Selain itu juga Kei dia pun mendapatkan sebuah talent yang berupa super critical hit, dimana ketika dia mendapatkan kritikalnya akan memberikan efek 200 kali lipat lebih kuat daripada serangan normal. Hanya saja rate untuk mendapatkan kritikal adalah 0,1%. Selain itu juga keuntungan yang didapatkan oleh Kei dengan mengaktifkan hidden job ini, dia akan mendapatkan 2 kali lipat dari poin atribut yang biasanya 10 poin atribut untuk setiap naik level. Kei dia akan mendapatkan 20 poin atribut yang artinya levelku akan dilipat gandakan. Ya, yang artinya aku akan sangat kuat. Ya, ini sangat luar biasa, pikir dari Kei. Di sini Kei dia juga berjalan menuju sebuah tongkat yang sebelumnya digunakan oleh monster untuk bertarung. Dan tujuanku ikut di dalam ujian ini adalah untuk mendapatkan uang demi biaya operasi kakakku. Karena tidak peduli seberapa lemahnya dirimu dan jobmu, selama kau masih dapat bertahan di Devil Star ini, kau tetap akan dapat menghasilkan uang lebih banyak daripada kau bekerja di bumi. Maka dari itulah di sini Kei dia pun bersumpah akan melakukan segalanya untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Dan karena sebelumnya Kei telah berhasil mendapatkan profesi jobnya, maka dari itulah misi selanjutnya adalah pergi menuju kota Sengyat untuk dapat menyelesaikan misi pelatihan ini. Dan misi kali ini akan berlangsung selama 7 hari. Namun tentunya untuk dapat menyelesaikan misi kedua adalah hal yang cukup menyulitkan juga, karena mereka harus berjalan ke kota Shenyat yang berjarak cukup jauh dengan segala monster yang ada di sekitaran mereka yang mungkin saja dapat mereka temukan di sepanjang jalan. Dan jika gagal dan juga mati di dalam misi perjalanan ini, maka itu semua akan berakhir dan mereka akan segera dikembalikan ke bumi, karena memang sejatinya ini adalah sebuah pelatihan. Memang tidak menyakitkan untuk tubuh fisik, tapi ya hanya saja rasa sakit yang didapatkan di dalam Devil Star ini tetap akan dapat dirasakan oleh player. Selain itu juga harga untuk nyawa di dalam Devil Star ini sangat-sangat mahal. Maka dari itulah untuk orang susah seperti Kei tidaklah mungkin ada sebuah kesempatan kedua. Namun di dalam perjalanan pertamanya Kei dia pun mendengar suara seseorang yang berteriak dari kejauhan. Suara yang tidak asing bagi Kei. Hei, aku sepertinya mengenal suara ini. Ini tidak asing. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang hunter yang saat ini sedang bertarung melawan monster. Tolong, jangan dekat-dekat dengan diriku. Aku sangat takut dengan ular. Ujar dari seorang pria yang bernama Yuan Zhu yang merupakan teman lamanya Jianqi, yang saat ini dia sedang menyerang sembarangan, menyerang membabi buta ketika dia harus dikepung oleh monster ular-ular yang ada di dekatnya. Namun untuk Kei dia pun tahu kalau itu adalah monster ular berbisa yang sangat berbahaya. Jika terkena satu gigitan saja maka akan dapat langsung wassalam. Apalagi saat ini ada 3 ekor dan ini cukup berbahaya untuk dirinya. Namun di sini Kei dia berujar, "Hei, jangan takut Zou. Aku akan datang menyelamatkan dirimu." Ujian dari Kei yang saat ini dirinya mengincar ular yang ada di belakang tubuh dari rekannya itu, dan dengan menggunakan tongkat miliknya dia menghajar ular itu telak mengenai kepalanya. Wow, headshot. Kei,
kau benar-benar menghabisi monster itu. Namun karena memang monster ular yang ada di tempat ini ada 3 ekor, maka dari itulah masih ada 2 ekor lagi yang harus segera diurus. Dan ketika Kay dia akan menghadapi 2 sosok ular lainnya, Kay dia pun melompat menghindari setiap sergapan dari ular-ular itu yang membuat dirinya terlihat cukup epik dalam melakukan gerakan akrobatiknya. Dan ini semua dapat terjadi karena memang aku telah membangkitkan jobku dan telah meningkatkan agilitiku. Maka dari itulah kini sudah saatnya aku menghabisi 2 sisa monster itu. Teruslah alihkan perhatian mereka dan aku akan menyelesaikannya. Baik, aku mengerti, Kay, ucap dari rekannya itu. Slash. Dan dalam sekejap sisa 2 monster lainnya tumbang. Dan itu membuat rekannya dia bingung lah. Aku cuma mengalihkan perhatiannya dan Kay dia menghabisi para ular-ular itu. Sedangkan untuk Kay sendiri setelah dia menghabisi 3 ekor monster ular, dirinya mendapatkan poin XP. Selain itu juga Kay dia juga merasakan kalau tongkat yang dia dapatkan ini, benda ini sangatlah keras dan cukup bagus yang dapat disandingkan dengan senjata level rendah. Namun ketika Kay dia sedang mengagumi tongkat yang dia dapatkan ini dari monster yang sebelumnya, tiba-tiba saja Doi pun digeprek sama temennya dari belakang. Temannya sangat senang ketika dia diselamatkan oleh Kay. Kay, kau sangat luar biasa. Terima kasih Kay karena kau telah menyelamatkanku. Kay, bagaimana kau melakukannya? Dan setelah dilepas dari genggaman maut ini, Kay dia berujar, ya aku dapat melakukannya karena aku telah membangkitkan jobku, yaitu gambler. Tapi ya jangan beritahukan orang lain ya. Gambler, apa itu? Tapi untukku, aku juga telah membangkitkan kekuatanku. Dan jobku adalah martial art. Melihat rekannya membangkitkan job martial art membuat Kay dia pun paham kenapa temannya dapat bertahan sejauh itu ketika dia menghadapi 3 ekor monster ular. Namun untuk job ataupun profesi yang ada di dunia ini ternyata cukup banyak dan tidak ada jumlah pastinya. Karena memang akan sangat banyak job-job aneh yang terbangkitkan dari mage, assassin, knight, barbarian, summon, healer, dan ya masih banyak lainnya lagi. Belum lagi ya sub-sub job lainnya. Namun untuk mereka, para orang-orang kaya, mereka bisa membeli sebuah item yang dapat membuat mereka menukar job mereka untuk mendapatkan job yang lebih baik dan job yang mereka inginkan. Seperti ya job yang dimiliki oleh Zou yang merupakan salah satu job kuat. Ya, job martial. Namun untuk orang miskin, ya begitulah namanya juga orang miskin ya cuy. Jadi ya nggak bisa berharap banyak, ya terima aja lah. Dan untuk Kay yang melihat rekannya membangkitkan job martial art, job yang sangat mahal, membuatnya berujar, "Hey bro, kau tidak minjam uang ke rentenir kan untuk membangkitkan job mahalmu itu? Setidaknya itu butuh 50 juta loh." Tenang, tidak. Tenang aja. Tapi ceritanya panjang nih. Nantilah aku ceritakan ya, ucap dari bocah Zou itu. Dan ya, dalam Ghost Star ini mereka bisa mendapatkan banyak kali barang-barang berharga yang dapat ditukarkan dengan uang. Baik itu sisa-sisa tumbuhan, monster, kristal, dan ya item-item berharga hingga drop item seperti senjata. Semua barang-barang yang mereka temukan di dunia ini mereka bisa jual di bumi untuk mendapatkan uang. Dan contoh nyatanya adalah bangkai dari ular yang telah dikalahkan oleh Kay sebelumnya. Namun ketika Kay dia sedang memasukkan bangkai monster itu, tiba-tiba saja mereka mendengar suara gerasak gerusuk dari balik semak-semak. Dan suara itu ternyata berasal dari seseorang yang datang, dan itu membuat mereka menjadi takut. Siapa itu? Dan ternyata suara itu berasal dari seorang gadis berambut pink yang cukup imut. Namaku Nuan. Sangat sulit bagi diriku menyelesaikan ujian ini seorang diri. Jadi bisakah aku bergabung dengan kalian untuk menyelesaikan misi ini bersama-sama? Ujian dari gadis imut itu. Tidak. Namun hal itu langsung ditolak oleh Kay. Kami saja tidak bisa melindungi diri kami sendiri. Dan aku juga takut kalau kau ikut bersama kami. Dan ya, namun di sini gadis pink itu dia berujar kalau tidak perlu khawatir kalau dirinya akan menjadi beban. Lagi pula aku bisa membantu kalian karena jobku yang aku bangkitkan adalah healer. Jadi jika kalian bertemu dengan monster ya contohnya ular itu, jika kalian terluka aku bisa membantu kalian menyembuhkan luka dan mengeluarkan racun ular itu. Dan aku juga bisa memberikan boost untuk meningkatkan kekuatan senjata yang kalian miliki. Dan intinya ya jobku itu adalah support. Jadi tolong jangan tinggalkan aku. Ujar dari gadis pink yang tidak ingin dan takut jika harus ditinggalkan di hutan ini seorang diri. Mendengar hal itulah di sini bocah Zou dia pun kagum dengan skill healer yang dimiliki oleh gadis itu.
Sedangkan untuk K, dia pun mencoba untuk menghitung untung rugi mengajak gadis ini pergi bersama dirinya. Ya, job healer ya. Itu adalah salah satu dari 10 job tingkat lanjut. Maka dari itulah, ya, baiklah, kau bisa bergabung dengan kelompok kami. Dan namaku adalah Jian K, dan bocah otot itu bernama Yuan Zhu. Iya, ujar dari gadis pink itu, yang membuat rekannya dia berujar, hei K, kenapa kau tiba-tiba setuju anak itu bergabung dengan kelompok kita? Apakah kau tertarik dengan gadis imut itu? Sedangkan di sisi lainnya saat ini di dekat gate super besar yang menghubungkan bumi dan juga Star Devil, terdapatlah sebuah tim penelitian yang saat ini sedang menguji kemampuan yang dimiliki oleh jam tangan yang dikenakan oleh para peserta ujian. Selain itu juga di tempat ini terdapat seorang instruktur cantik yang merupakan ketua tim pengawas. Profesor Lee, bagaimana dengan para pendatang baru itu? Dan bagaimana dengan adikku? Ujar dari seorang instruktur cantik yang bernama Sulan Lan. Di sini salah satu dari tim peneliti mengatakan kalau saat ini adik dari instruktur Su masih dapat hidup di dalam ujian ini dan dia telah membuat sebuah tim kecil dengan 2 anggota lainnya. Apa? Membuat sebuah tim? Bukankah aku telah katakan kepadanya untuk tidak membuat sebuah tim di dalam ujian peserta baru? Sedangkan di sisi lainnya saat ini Ki dan juga kelompoknya mereka yang ada di tengah-tengah hutan, mereka pun harus berhadapan dengan 2 monster yang sedang mencari keberadaan kelompok kecil mereka. Dan 3 menit kemudian di area pengawasan saat ini instruktur Su dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini adiknya harus berhadapan dengan Fast Beast dan itu membuatnya gelisah. Tidak, melawan satu Fast Beast untuk para pemula adalah hal yang menyulitkan. Lantas bagaimana kalau ada 2? Nuan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang jika terus seperti ini, pikir dari instruktur Su. Karena memang di dalam Suit Star atau bisa disebut sebagai ruang simulasi ini, tapi simulasi ini juga cukup unik coy, karena efeknya benar-benar dapat dirasakan nyata, membuat para hunter-hunter muda ini ketika mereka koit di dalam game ini, mereka akan akan mendapatkan sebuah efek trauma yang nyata. Walaupun tidak akan berpengaruh dengan tubuh fisiknya, tapi untuk mental dan juga psikologis jelas itu adalah hal yang berbeda. Dan untuk mencegah adiknya mengalami gangguan mental karena tidak yakin adiknya bakal selamat di dalam simulasi ini, membuat Nona Su dia pun berencana untuk pergi menuju tempat di mana simulasi berada. Menurut gua belibet cuy, bangke. Namun langkahnya pun berhenti ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini kelompok dari adiknya dapat mengalahkan monster Fast Beast itu. Dan itu jelas hal yang sangat mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana bisa seorang pemula dapat melakukan ini semua? Karena memang 3 menit sebelumnya saat ini para Fast Beast mereka pun berlari mengejar target buruan mereka, dan target buruan mereka adalah K dan juga kelompoknya. Gila, monster apa itu? Di sini K yang memang memiliki agility yang paling tinggi, dirinya memang dapat lolos dari kejaran 2 monster itu, tapi tidak dengan 2 rekannya itu. Tidak, ini gawat. Mereka berdua tidak akan dapat bertahan. Maka dari itulah di sini K dia pun memutar tubuhnya dan akan membiarkan kedua rekannya berlari terlebih dahulu, dan K dia akan mengalihkan kedua monster itu. Pergilah sekarang dan aku akan mengatasi monster itu, ujar dari K. Karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka semua dapat lolos dari kejaran monster gila ini. Maka dari itulah daripada harus kabur dan tertangkap, lebih baik aku menghajarnya. Aku dapat menusuknya sebelum dia pun dihajar dengan sangat keras oleh monster Fast Beast lainnya. Karena memang jelas melawan satu Fast Beast aja adalah hal yang mustahil bagi para pemula, apalagi 2. Gila. Sepertinya aku memang tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam suatu serangan. Dan karena harus menghadapi 2 Fast Beast, maka dari itulah aku tidak boleh kalah. Dan ketika K telah pasrah akan habis dan berakhir di tempat ini, di sini rekan-rekannya K, bocah Zou, tubuhnya gemetar ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Zou adalah tipe orang yang akan menjadi gila dan mengerikan ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuannya di saat kritis. Maka dalam kondisi yang seperti itulah Zou dia akan menjadi gila dan pasti dia akan menolong orang yang membutuhkan bantuannya.
Ujar dari seorang pria tua bertopi yang paham betul akan apa yang dimiliki oleh anak muda ini. Dengan gilanya, Zou dia pun memberanikan diri menghajar salah satu fast beast yang mencoba menyerang rekannya. Ki, kau telah menolongku sebelumnya, dan sepertinya kau tahu aku adalah orang yang penakut. Namun aku telah menganggapmu sebagai saudaraku, dan karena kita adalah saudara, maka dari itulah sudah seharusnya saudara saling bersama-sama. Maka dari itulah untuk mati sekalipun aku akan melakukan bersama dengan dirimu. Dengan tinju gila miliknya, Zou dia pun menghancurkan salah satu fast beast itu dengan tinjunya. Dan ini adalah kekuatan milik dari seseorang dengan job martial art, salah satu job tingkat atas. Gila, dia dapat menghancurkan fast beast dengan tinjunya. Apakah ini adalah kekuatan asli dari job tingkat atas? Tapi K dia juga melihat ada sebuah keanehan. Walaupun serangan itu terlihat sangat kuat, tapi ternyata nol di match. Selain itu juga di sini K dia juga merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasakan kalau tubuhnya perlahan mulai membaik, dan itu ternyata adalah efek dari skill milik seorang healer. Nun, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak berlari? Kenapa kau kembali? Kau tidak memiliki job untuk bertarung, Nun. Tidak. Walaupun aku tidak memiliki job untuk bertarung, tapi aku tetaplah seorang hunter. Dan aku adalah seorang healer. Tidak peduli seberapa takutnya aku, tapi aku tetap tidak akan pergi. Ujar dari Nona Nun ini. Karena memang dia tidak mau nasib buruk terulang kembali, di mana dia harus kehilangan ayahnya yang merupakan seorang hunter ketika dia harus melindungi rekan-rekannya, di mana ayahnya harus tewas karena tidak adanya support seorang healer. Dan sekarang karena kelompokku membutuhkan bantuanku, maka aku harus melakukannya. Bagaimana mungkin aku akan melarikan diri dan meninggalkan kalian? Ujian dari Nona Yun yang tanpa sadar dirinya memulihkan semua luka-luka yang dimiliki oleh Ki, yang membuat Ki dia pun mendapatkan kembali semangat bertarungnya. Ya, dalam kondisi 2 lawan 3, seharusnya ini akan membuat keunggulan ada di pihak kami. Namun sebelum kembali bertarung di sini, K dia teringat dengan kata-kata dari Nona Yun yang dapat mengeluarkan bisa dari ular dan juga meningkatkan kemampuan senjata yang dimiliki oleh rekannya. Maka dari itulah di sini K dia pun mengeluarkan bangkai monster miliknya dan berujar, Nun, kau katakan sebelumnya kalau kau bisa mengeluarkan bisa ular. Dan sekarang lakukanlah. Keluarkanlah bisa ular ini sekaligus berikanlah boost heal kepada Zou secara bersama-sama. Dan tambahkanlah bisa ular itu kepada senjataku. Apa? Baik, sambut dari Nona Yunun yang membuat kini dirinya melakukan tugas support yang paling dibutuhkan di dalam sebuah pertempuran. Memberikan sebuah boosting heal kepada Zou dan juga mengeluarkan bisa ular dan memperkuat senjata milik Ki. Dan ini adalah tugas support yang paling dibutuhkan di dalam sebuah pertempuran yang intens. Di sini K dia juga berpikir kalau dirinya memang tidak akan dapat menahan serangan dari monster itu, tapi tidak dengan Zou. Dia dapat melakukannya, ditambah dengan boost yang diberikan oleh Nona Nun. Zou dia pasti dapat bertahan. Selain itu juga ditambah dengan boost yang diberikan oleh Nona Nun untuk senjataku yang dapat meningkatkan seranganku. Ya, aku yakin kami bertiga dapat membentuk sebuah kombinasi yang sempurna di dalam permainan ini. Maka dari itulah ketika senjata milik K telah selesai diperkuat, di sini K dia pun berlari langsung menuju monster fast beast itu. So, alihkan perhatian mereka. Baik, aku mengerti. Lakukanlah tugasmu. Maka dari itulah ketika Zou dia menghajar salah satu monster, memberikan sebuah celah bagi K untuk dapat melepaskan serangan pamungkasnya. Satu fast beast telah dikonfirmasi telah tewas. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan ya sampai jumpa di part selanjutnya. Wah, gimana coy? Gimana ini? Part pertamanya coy, gimana? Waduh. Dan ya ini kalau tembus 500 like kita lanjutkanlah ke part 2-nya. Lanjut part 2-nya. Cuy, gimana? Tolong ya bantu like. Kalau kalian suka di like, kalau kalian gak suka di komen aja. Oke? Jangan dislike gua tonjok lu. Waduh. Yaudah ya, terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.